Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, hari ini di mata kuliah videografi, saya akan sedikit menjabarkan tentang RPS yang akan kita gunakan sebagai acuan perkuliahan kita di satu semester ini. Oke, langsung saja. Eh, Sebelumnya kalau belum kenal saya Novian Wahyu Firmansyah. Alamat saya di Kabupaten Malang. Eh, saya salah satu dosen di jurusan program studi desain komunikasi visual yang biasa mengambil mata kuliah media rekam. Oke, kita langsung ke RPS-nya. Nah, RPS untuk kali ini adalah RPS videografi itu sendiri. Ini sorry sebelumnya masih RPS sebelum pandemi. Namun saya kira nanti hanya sedikit perubahan yang tidak mendasar, hanya sedikit saja terkait dengan output pengkaryaan nanti seperti apa. Nah, yang pertama adalah di pertemuan pertama seperti biasa kita pemahaman orientasi dan tujuan perkuliahan, bagaimana mata kuliah ini nanti outputnya seperti apa, kemudian yang diharapkan terhadap mahasiswa atau teman-teman atau adik-adik semua nanti seperti apa. Jadi harapannya mahasiswa memahami gambaran umum dan tujuan tentang perkuliahan videografi, terkait penggunaannya dan bagaimana cara memproduksi sebuah karya videografi sesuai tujuan, sesuai standar yang sudah ditentukan dengan kualitas yang tentunya baik. Kemudian di pertemuan kedua adalah dasar videografi, ada sejarah dan jenis-jenis format video. Nah, ini penting sebagai akademisi. Jadi kita tahu bagaimana terciptanya videografi, kemudian terkait sejarahnya yang tidak lepas dari sejarah fotografi. Kemudian ada jenis-jenis format video yang digunakan. Nah, ini mahasiswa juga wajib tahu, tidak hanya sekedar video aja, berarti ada format-formatnya. Itu nanti tergantung media yang mau digunakan untuk tampil ataupun untuk editing. Itu ada format-format video tertentu yang harus dipenuhi agar bisa ditampilkan di media tersebut. Nah, yang ketiga adalah standar operasional prosedur pembuatan karya video. Nah, ini SOP-nya seperti apa? Ada praproduksi, pasca produksi, dan produksi. Jadi urutannya ada praproduksi itu apa aja, divisi-divisinya, terus kegiatannya apa aja, kemudian produksinya seperti apa, divisi-divisi yang jalan harus apa, kemudian praproduksi. Praproduksi tentunya divisi apa saja yang harus jalan, kemudian ada kegiatan apa di situ. Nanti kita bahas bareng-bareng di SOP pembuatan karya videografi. Kemudian keempat adalah kesadaran framing dalam videografi. Nah, seperti yang kita ketahui adalah mahasiswa memahami tentang kaidah-kaidah video sebagai media dua dimensi yang pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya seperti kita melakukan Zoom meeting, live streaming, ataupun bermain di Instagram, ataupun di Twitter, ataupun yang sekarang lagi ngetrend di TikTok. Nah, itu adalah bagian dari dalam kegiatan kita dalam bervideografi. Oke, videografi itu sekarang sangat penting. Bagaimana kita sangat cepat mendapat informasi dari sebuah video, ya, itu salah satu bentuk kesadaran framing dalam videografi. Nah, kemudian yang kelima adalah imagery line dan teknik dasar tata cahaya. Nah, ini imagery line itu apa, teknik dasar tata cahaya itu apa.
Nah, ini ada juga yang keenam, kontinuitas angle kamera, kemudian komposisi dan teknik dasar pembingkaian gambar dan type of shot, kemudian masuk ke ujian tengah semester. Nah, jadi kita bagi dua, ujian awal pertemuan sampai ujian tengah semester itu masih bersifat teori. Jadi nanti kalian belajar berdiskusi bersama-sama tentang apa itu SOP videografi, kemudian apa itu image general dan teknik-teknik lainnya di dalam videografi. Nah, itu untuk awal semester sampai tengah semester. Kemudian untuk ujian tengah semester akan saya ambil dari pertugas yang Anda kerjakan di pertemuan-temuan sebelumnya. Itu akan saya ambil tugas seperti itu. Jadi tidak ada kuis. Kemudian untuk proses setelah ujian tengah semester sampai akhir semester, ini kalian sudah mulai pengkaryaan pembuatan karya video. Nah, ini masih dalam masih diskusi dengan tim teaching bagaimana outputnya nanti. Nah, kalau sebelum pandemi itu, ini yang mungkin menjadi perbedaan ya di perkuliahan di pandemi dan sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi dulu, kalian berkelompok membuat satu kelompok berisi 3 orang membuat video iklan, film pendek ataupun film dokumenter. Kemudian banyak sih bentuk-bentuknya. Nanti ada proses konsultasi bagaimana membuat itu terkait dengan merancang skripnya, skrip dan naskah videonya seperti apa, kemudian storyboardnya seperti apa. Nanti prosesnya seperti konsultasi gitu, satu kelompok bergantian konsultasi bagaimana progresnya. Namun karena kondisi pandemi, jadi rencananya untuk output karya videonya itu menjadi individual. Namun untuk kategori videonya akan lebih spesifik yang sekiranya tidak terlalu memberatkan kalian, karena biasanya kalau kita membuat sebuah karya video terutama seperti film ya, film dokumenter, iklan, saya rasa itu sangat memerlukan teamwork. Jadi ya bisa untuk satu orang bekerja menjadi one man show lah untuk suatu karya film, itu sangat memungkinkan. Tapi saya rasa untuk di perkuliahan ini biar esensinya dapat, ya memang dibiasakan untuk teamwork karena banyak sekali masukan dan sehingga karya tersebut menjadi lebih bagus lah intinya karena dikerjakan bersama-sama. Nah, karena kondisi pandemi nanti bentuknya masih dibicarakan lagi dengan tim teaching bagaimana nanti outputnya. Yang jelas tugasnya akan tugas individu, satu orang membuat satu karya dan skripnya juga. Nah, untuk proses editing video ini tidak terlalu banyak, hanya simpel saja prinsip dasar editing videonya seperti apa, kemudian softwarenya itu juga tidak saya serahkan ke kalian pasti lebih paham tentang software editing secara dasar ya. Sepahaman kalian aja bagaimana ngeditnya, itu saya serahkan ke kalian. Yang penting nanti akan saya sampaikan prinsip-prinsip editingnya seperti apa yang harus dilakukan dan harus diperhatikan agar ya istilahnya gambar tidak jumping ataupun kontinuitasnya tetap terjaga. Seperti itu untuk proses editing, kemudian merancang skrip, kemudian kalian mulai syuting. Jadi nanti rencana pertemuan di 10, 9, 10 itu sudah mulai kalian udah mulai praktek lah istilahnya, membuat skripnya, terus mulai mengumpulkan videonya, footage-nya. Nah, itu nanti prosesnya bisa bimbingan per satu orang. Sekalian saya ngecek progresnya sampai di mana untuk pembuatan karya video. Kemudian di pertemuan ke-15 kalian mempresentasikan karya tersebut mungkin nanti
Google Drive ataupun di YouTube. Nanti kita kita bicarakan lagi, kita diskusikan lagi bentuk bagaimana mengupload karya terakhirnya. Nah, untuk pertemuan ke-16 ujian akhir semester saya akan mengambil nilai dari karya kalian, ya. Kemudian untuk RPS-nya saya kira cukup seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WhatsApp terkait perkuliahannya di grup WhatsApp, ya. Nah, untuk kontrak kuliah masih seperti biasa. Ada 3 poin. Satu poinnya, kontrak kuliah adalah kontrak kalian terhadap orang tua kalian untuk menyelesaikan perkuliahan. Oke. Jadi maksimalkan waktu kalian. Mumpung masih muda, masih semangatnya masih tinggi, tenaganya masih banyak. Pol-polin lah semua itu. Berikan yang maksimal. Nah, itu sebenarnya juga untuk kalian sendiri, ya, untuk orang tua kalian juga kan. Tapi ingat tentang kontrak perkuliahan dengan orang tua kalian, bahwa kalian harus menyelesaikan seluruh perkuliahan selama 4 tahun. Kalau bisa lebih cepat, lebih bagus. Kemudian yang kedua itu jangan sampai tidak mengumpulkan tugas. Tugas harus lengkap dan harus tepat waktu. Lengkap dan tepat waktu. Artinya kalau tidak tepat waktu, berarti ada poin yang akan saya kurangi dalam setiap tugasnya. Tentunya beda dong dengan mahasiswa yang tepat waktu, pasti beda. Ada poin yang akan saya kurangi. Kemudian yang harus lengkap. Harus lengkap itu berarti syarat kelulusan. Karena nanti penilaian itu ada persentasenya. UTS-nya berapa persen, kalau kan nggak mengumpulkan berarti otomatis itu akan menggugurkan kelulusan kalian di mata kuliah ini. Ya silakan nanti kita bertemu lagi di tahun berikutnya. Jadi kalian usahakan harus lengkap, selengkap-lengkapnya. Oke. Kemudian yang ketiga, jangan coba mengelabui saya. Kita fair-fairan aja, kita sportif. Kalian kita intinya bekerja sama lah di dalam perkuliahan ini agar berjalan lancar. Jika ada masalah atau kendala, bisa dikonsultasikan dengan saya. Jadi jangan coba mengelabui tugasnya, kalian ngambil punyanya orang kemudian sekalian akui, jangan sampai nanti jika ketahuan akan ya otomatis tidak bisa lulus juga. Gitu. Oke. Untuk kontrak perkuliahannya seperti itu. Nanti jika ada pertanyaan tentang kontrak perkuliahan, oh ya, untuk absensi diisi Pejar ada due date-nya, perhatikan itu, biasanya saya 45 menit, tapi nanti itu tentatif akan saya sampaikan jika ada kendala-kendala. Maksudnya saya ada kegiatan yang mendesak, yang dari fakultas yang tidak bisa istilahnya diganggu ataupun gimana, nanti ya kalian kita bekerja sama, kita menyesuaikan itulah, fleksibel kelas kita ini. Harapannya gitu, sehingga tetap apa yang kita mau, apa yang kita tuju di dalam perkuliahan pembelajaran ini masih bisa kita sampaikan, saya sampaikan, kita bareng-bareng menuju itu goalnya biar dapat, intinya seperti itu. Oke, untuk RPS dan kontrak kuliah saya kira cukup. Saya akhiri. Sampai bertemu di pertemuan kedua untuk mulai masuk ke perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.